Terima kasih Pak Ashadi. Presentasi yang sangat menarik, ringkas, tapi bisa memberikan satu inspirasi yang berharga buat kita yang mendengarkan. Dan saya yakin teman-teman yang memang berkecimpung di bidang geothermal, di bidang drilling, banyak hal yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut ya. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada beberapa penanya di sini yang sudah ada, saya lihat Pak Eko ya dari EBTKE hadir di sini. Ya, saya ingin memberikan kesempatan. Selamat datang Pak Eko Hari hadir di acara NQ webinar ini. Kalau Bapak berkenan, mungkin boleh memberikan komentar dan sebagainya terkait dengan tema pada siang hari ini. Halo Pak Eko. Halo Pak Eko. Halo, Assalamualaikum Pak Salam Yunus Daud, warahmatullah. Pak Ashadi. Selamat Terima siang. kasih. Selamat siang Pak Eko. Terima kasih kehadirannya Pak Eko. Ya, kami sangat apresiasi dengan kehadiran Bapak itu. Terima kasih nih Pak. Monggo Pak, kalau ada hal yang ingin disampaikan, silakan Pak. Terputus ya kayaknya ya. Oh iya terputus. Oh, muncul lagi beliau. Silakan Pak Eko. Ya, baik Pak Yunus Daud, Pak Ashadi, dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Ini saya juga sebenarnya hadir di sini karena memang interest Pak, karena memang antusias saja terhadap kegiatan pengeboran di Indonesia, khususnya panas bumi ya Pak. Dan presentasi yang disampaikan oleh Mas Ashadi ini bisa membuka visi baru gitu ke pengembangan panas bumi ke depannya, khususnya di dunia pengeboran, melalui dunia pengeboran. Karena sebagaimana kita tahu tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan pengeboran kan sangat integral ya Pak ya, sangat penting. Kemudian sesuai dari cost distribution juga cukup signifikan. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan nih Pak Ashadi, Pak Yunus Daud, dan Bapak teman-teman yang lain bahwa sekitar bulan September kemarin drilling cost geothermal itu cukup menjadi topik yang penting di Ditjen EBTKE, bahkan sampai ke kementerian. Jadi memang Ditjen EBTKE memperoleh arahan gitu Pak dari Pak Menteri untuk gimana caranya drilling cost di geothermal ini bisa as low as possible gitu. Jadi targetnya Pak Menteri itu bahwa biaya pengeboran bisa mencapai angka 2.000 meter gitu. Itu jadi salah satu tamboran untuk bisa mewujudkan itu. Dan gimana Pak? Apa sudah terdengar? Baik, tadi yang 2.000 ya, jadi per meter. Arahannya Pak Menteri, beliau punya target Pak, kalau biaya pengeboran panas bumi di Indonesia itu bisa mencapai angka 2.000 USD per meter, karena kalau sekarang kan angkanya belum sampai situ ya Pak. Jadi kalau hasil evaluasi kami masih sekitar average di sekitar 3.000-an, masih di sekitar 3.000, dan itu bervariasi untuk kegiatan eksplorasi maupun pengembangan ataupun operasi. Jadi memang target yang cukup optimis, cukup berat, tapi saya yakinlah dengan adanya banyak improvement dari teman-teman drilling secara teknis maupun secara operasional, saya rasa hal itu bisa tercapai gitu Pak. Gitu. Ya Pak Yunus Daud, mungkin dari saya itu dulu Pak. Oke. Terima kasih Pak Eko atas komentarnya, atas
masukannya, harapannya. Pak Ashadi mungkin ada yang perlu ditanggapi dari beliau. Silakan. Iya, kebetulan kemarin sempat ngobrol panjang udah dengan Pak Eko ya, sempat ketemu beberapa kali juga ya Mas Eko. Iya ini Pak, saya juga lupa nih. Jadi sorry Mas Asadi, saya sambung lagi. Jadi memang karena dalam rangka pengeboran eksplorasi panas bumi oleh pemerintah, jadi memang tim di Ditjen EPTKI dengan Badan Geologi nih Pak, dan memang nanti eksekutornya kan di Badan Geologi ya Pak. Nah kami memang sempat berinteraksi dan juga sedang merancang untuk nanti ada kontribusi tim asistensi dengan atau mekanisme kolaborasi dengan profesional atau tenaga ahli dari badan usaha. Nah, diantaranya baik nanti dari mulai peer review, juga nanti ada pembangunan infrastruktur, dan salah satunya drilling. Nah, untuk drilling geothermal ini kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman di badan usaha, salah satunya Mas Ashadi nih. Jadi makasih banget untuk Mas Ashadi dan tim KS Orka juga udah bisa mulai komunikasi, karena memang PR-nya cukup dan sangat berat lah buat kami gitu Pak. Ya Mas Ashadi silakan Mas. Ya sama-sama Mas Eko, senang bisa membantu. Tapi ya apa namanya, saya apa ya, saya bingung mau nanggapin yang mana. Ya. Ya memang kalau saya dari kita di Sorka sendiri, saya pikir mungkin dengan teman-teman di BTKE kasusnya mirip ya. Tiba-tiba dapat direction dari manajemen, mungkin Pak Eko dari Menteri untuk pokoknya target sekian gitu kan. Nah, jadi akhirnya yang harus kita lakukan adalah kita terus-menerus asking the right question aja. Bagaimana harus berani think out of the box. Mungkin gitu jawaban saya, tanggapan saya, Pak Yunus. Ya, oke, terima kasih Pak Sadi. Ya, saya kira ini untuk keperluan nation ke depan. Jadi memang kita perlu duduk bersama gitu ya, bagaimana bisa merumuskan langkah-langkah dan sebagainya sehingga proses drilling ini bisa dilakukan dengan sukses gitu ya. Lalu dari sisi cost pun juga bisa dibuat lebih efisien ke depannya. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Eko atas tanggapannya. Saya ingin membacakan, ini ada beberapa pertanyaan ini sebelum nanti memberikan kesempatan untuk mungkin raise hand atau langsung juga. Ini dari Pak Hasani ya. Terima kasih Pak Ashadi atas share ilmunya. Bagaimana dengan biaya maintenance jika kita punya rig sendiri? Apakah lebih menguntungkan secara ekonomi? Apakah kemudian rig harus dioptimalkan? Atur nuwun. Itu, monggo. Ya, selamat siang Pak Kasani. Nih, sering ketemu nih saya dengan Pak Kasani. Ya, rig itu cost-nya ada dua, yaitu rig operating, O&M lah, jadi operating dan juga maintenance. Nah, memang kebetulan Pak, dalam kasus KS Orka ya, karena kita memang dalam fase development, drilling plan kita masih banyak. Jadi, apa namanya, kasarnya gini, kalau kita misalkan sewa rig, itu mungkin 20.000 dolar per day. Nah, kalau kita operate dan maintain sendiri, itu mungkin cost-nya nggak nyampe segitu. Secara cost nih, memang tantangannya adalah punya know-how-nya nggak. Kita kan operator nih, kita kan bukan rig company. Nah, tinggal bagaimana kita ngebentuk timnya. Kalau secara cost sudah pasti akan lebih murah. Tinggal punya know-how-nya nggak. Nah, strategi yang kita lakukan, mungkin saya sedikit buka-bukaan, adalah terpaksa kita membentuk tim kecil khusus untuk menangani rig itu, di mana timnya itu terbentuk dari orang-orang yang dari rig yang kita beli itu. Itu strategi kita, Pak Kasani. Jadi secara perhitungan udah pasti akan lebih murah, tinggal gimana membentuk know-how dan timnya aja. Tantangannya di situ. Mudah-mudahan bisa menjawab nih Pak Yunus, Pak Kasani. Ya, saya kira cukup bisa menjawab ya.
Kemudian yang berikutnya ini ada Pak Wisnu Prihartono. Itu beliau bertanya terkait dengan penghematan biaya, terutama pada jenis pengeboran slim hole. Kenapa tidak disarankan? Padahal dari segi cost-nya itu dapat lebih murah dibandingkan jenis lainnya. Oke, Mas Wisnu ini ya. Oke, silakan. Ya, jadi pertama kita butuh bicara tentang data ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau dari data yang saya peroleh itu sumur slim hole itu kadang-kadang malah lebih mahal dibanding sumur big bore. Banyak faktor. Yang pertama mungkin karena marketnya sendiri kecil di Indonesia, sehingga volume diskonnya itu nggak dapet. Jadi misalkan orang bawa rig slim hole, project cuma 1 atau 2. Seluruh investment cost dari si slim hole rig itu akan dibebankan ke hanya sumur yang 1-2 itu aja. Beda dengan kalau kita ngebor sumur standar, karena sumurnya banyak, investment cost si rig itu bisa didistribusi ke banyak sekali project. Itu dari sisi cost. Jadi secara data sendiri saya nggak yakin bahwa sumur slim hole itu lebih murah. Dan yang kedua yang tadi saya sampaikan dari sisi resiko ya, sumur slim hole itu menurut saya pribadi itu mungkin resikonya juga lebih tinggi justru. Karena tadi satu nggak punya contingency plan, yang kedua kalau dari sisi teknis misalkan ada stuck, itu tenaganya kan kecil untuk kita membebaskan diri dibandingkan dengan rig-rig yang itu. Dan yang ketiga adalah dalam kasus di Indonesia pemainnya juga nggak banyak kalau saya lihat. Jadi expertise-nya itu juga saya masih agak, ya sorry lah, saya juga masih harus nyari. Saya belum tahu nih expertnya slim hole drilling di Indonesia sendiri ini saat ini siapa, karena project sendiri nggak banyak. Nah itu semua faktor itu ya kalau diakumulasikan ya makanya saya pribadi prefer ke sumur yang standar atau big bore. Itu Pak Yunus. Baik, terima kasih Pak Hadi. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Pak Ifnaldi ini. Ini Pak Hadi, Pak Eko, Pak Menteri SDM meminta drilling cost pada angka 2.000 meter. Ya, dari salah satu slide tadi terlihat, sebentar nih kok bisa loncat begini. Ya, Turki bisa di bawah $1.000 per meter, kisaran 700 US dollar per meter. Faktor apa yang bisa membuat drilling cost di Turki sedemikian rendah? Ini menarik ini. Silakan. Wah, saya sulit untuk jawabnya karena saya nggak tahu data di Turki ya. Karena itu kan saya juga ngambil dari paper Pak Eko. Mungkin tetap perlu dilihat lebih lanjut lagi ya. Itu sumurnya seperti apa, lokasi seperti apa. Saya mungkin nggak bisa menjawab yang untuk yang Turki ya, Pak Yunus ya, karena saya nggak tahu detailnya. Saya salah jawab. Ya, baik ya. Mungkin kalau Pak Yunus izin menambahkan Pak. Jadi memang pada saat kami menyusun evaluasi, memang kami mengcompare dari beberapa lapangan dan salah satunya kami juga pernah melakukan komunikasi dengan salah satu praktisi. Memang itu tidak bisa digeneralisir bahwa nanti Turki jadi yang termurah gitu. Tapi memang dari beberapa faktor, salah satunya adalah bahwa geological setting di Turki itu cukup dangkal untuk geothermal sistemnya. Kemudian ada beberapa lapangan yang batuan penyusunnya itu batuan yang dibor itu terdiri dari batuan karbonat. Kemudian juga ada beberapa geothermal developers yang memang memiliki anak perusahaan pengeboran gitu Pak. Jadi itu salah satu yang menyebabkan harganya juga bisa kompetitif. Tapi itu memang subject to discuss untuk lebih detail sih Pak. Tapi memang dari hasil diskusi dan evaluasi kami seperti itu Pak. Baik Pak Eko, terima kasih informasinya ini luar biasa tambahan dari Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Ini ada saya kembali ke ini, ada yang ingin bertanya secara langsung dari Pak Win Sukardi. Saya memberikan kesempatan, silakan Pak Win. Mohon admin bisa bantu untuk open mic Pak Win Sukardi. Silakan Pak Win.
Selamat datang. Bisa open mic, Pak? Oh, sudah. Silakan, Pak. Halo, tes. Ya, terdengar Pak Ya. Win. Silakan. Selamat datang, Pak. Monggo. Baik, makasih Pak Yunus, makasih Pak Asadi. Ya, ini luar biasa presentasinya ya, data-datanya juga bagus. Satu hal yang menarik itu adalah memang harga rig ya. Jadi kalau saya tadi lihat harga rignya itu ada $10.000 per hari. Nah, ini memang sangat signifikan sekali ya. Kalau kita lihat datanya, kalau harga well per well-nya itu sekitar 6-7 juta ya, dengan kedalaman 2000-an sampai 2500. Itu kalau rate-nya itu 10.000 ya memang sudah bisa mengurangi hampir 50%, karena 45% bagian rate-nya. Nah, ini yang menjadi menarik adalah bagaimana kita semua perusahaan panas bumi itu bisa menggunakan rig yang harganya 10.000 per hari. Nah, itu satu hal yang sangat menarik ya. Karena 1.500 HP sampai 1.700 2.000 HP itu harganya bisa sampai 30.000 per hari ya. Nah, sehingga memang challenge-nya adalah bagaimana bisa mendapatkan 10.000 per hari. Nah, ada beberapa yang bisa dilakukan. Nanti Pak Asadi bisa memberikan komentarnya ya. Tapi yang bisa dilakukan, yang kita tidak bisa lakukan pada saat itu adalah begini. Rig itu kan kalau makin banyak sumur, itu tentu daily rate-nya tentu akan murah ya. Lebih murah daripada kalau kita ngebor hanya 4-6 sumur gitu ya. Tetapi untuk mendapatkan komitmen jumlah sumur yang besar, itu juga tidak mudah. Karena program kita juga tidak banyak. Sehingga apa yang dilakukan oleh Migas pada waktu itu adalah dengan kontrak bersama. Jadi kalau kita antara beberapa perusahaan itu bersama-sama, itu membuat kontrak bersama, maka jumlah sumur yang akan dibor itu tentu akan banyak. Nah, ini yang tidak terlaksana di panas bumi karena pertama itu belum dikoordinasi dengan baik oleh satu koordinator, barangkali ke depannya oleh EBTKE ya. Yang kedua mungkin waktu pengeborannya juga mungkin berbarengan ya, atau bahkan mungkin selang waktunya itu terlalu lama sehingga pemain rig juga tidak mau. Tetapi intinya adalah salah satu faktor untuk mengurangi biaya sumur, pengeboran sumur adalah saya setuju, yaitu rig rate ya, yang akan turun sedemikian drastisnya. Itu luar biasa itu. 10.000 per day itu luar biasa. Halo? Ya. Halo, ya, bagian jadi akhir aja. Rig rate yang 10.000 itu luar biasa. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita mendapatkan rig day rate yang 10.000 itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita bisa melakukan kontrak bersama untuk rig dan barangkali untuk barang-barang yang besar nilainya seperti casing tubing, wellhead, ya, dan beberapa jasa yang kritikal, yang besar, itu juga akan bisa mengurangi biaya secara keseluruhan. Ya, jadi satu pertanyaan Pak Asadi, itu depth sumurnya berapa ya itu ya? Rata-rata Anda punya. Oke, makasih Pak Yunus. Oke, sama-sama Pak Win. Terima kasih. Monggo. Oke, makasih Pak Win. Makasih Pak Win tanggapannya. Mungkin saya jawab dulu quick pertama untuk depth sumur sekitar 2.000 sampai 2.500 ya, tipikal ya. Tapi yang
saya ingin klarifikasi itu masalah rig cost tadi, Pak Yunus. Karena memang seperti saya sempat diskusikan, banyak saya dapat tanggapan dari teman-teman. Jadi gini, perspektif dulu, perspektif. Rig cost itu average itu 15 sampai 20 dolar per horsepower. Itu gambaran kasar, perspektif. Rig kita 1000 horsepower. Artinya kalau kita sewa di luar dikali 15 sampai 20, jadi sekitar 15.000 sampai 20.000 dolar per harinya. Itu gambaran kasar. Rig 1000 HP kita, itu kita asumsikan ke well cost kita, ke drilling cost center kita, itu harganya itu di 20.000. Di slide tadi saya taruh itu 10.000. 10.000 itu adalah untuk rig depreciation cost, rig rental cost. Ada tambahan 10.000 lagi, itu untuk orang-orangnya, operationnya, 10.000 lagi. Jadi poinnya adalah sebenarnya angka cost yang kita pakai itu masih relatif to the market price. Kita masih menggunakan 20.000 dolar per day sewa rig kita. Nah, mudah-mudahan itu bisa mengklarifikasi. Nah, kenapa saya ingin mengklarifikasi itu? Jadi karena savingnya itu sebenarnya bukan karena kita turunkan rig cost-nya, tapi karena faktor-faktor lainnya yang tadi saya sampaikan. Karena yang kita pakai dalam costing kita, fuel cost kita, itu market price, 20.000 dolar per day untuk rig-nya, yang 1000 HP itu. Itu Pak Yunus, mudah-mudahan mengklarifikasi juga. Oke, ya terima kasih Pak Ashadi. Ini juga saya kira pertanyaan yang hampir sama ya, in English ya dari Pak Budi Indrajaya. I see the rig O&M is reduced as you own the rig. You also said the current service contract cost is more efficient. What is the current drilling spread cost? Yeah, how much reduction from previous agreement? Itu Pak Ashadi. Oke. Ya, kalau spread cost kita itu saat ini mungkin sekitar 60 sampai 70.000 dolar per day. Reduction yang dari yang dulu itu mungkin salah satunya karena sistem kontraknya udah beda. Kita pakai discrete, individual langsung. Itu saya bisa bilang mungkin sekitar 20% plus minus dari yang dulu harganya. Tapi satu hal juga mungkin saya tambahkan Pak Yunus ya, kelebihan kita itu mungkin adalah karena kita punya volume Pak. Ya mungkin itu yang memang karena kita proyek jangka panjang, volume ini sangat membantu dalam kita negosiasi dengan supplier maupun vendor. Mungkin itu juga faktor lainnya Pak Yunus. Oke, baik terima kasih. Ini ada pertanyaan lain dari Pak Reda Bawika Putra. Ya. Ingin bertanya mengenai effort untuk mencapai ROP. Kayak Sorka apply motor di reservoir dan apply high-tech bit. Berapa ROP yang dikejar? Berapa maksimum ROP yang masih aman untuk 12/4 inci hole section? Terkait dengan hole cleaning kita yang bisa pump maksimum 1200 GPM. Ini agak teknikal, silakan. Oke, ya ini Reda ini teman baik saya nih Pak. Sebenarnya dia biasa japri Pak, nggak tahu pengen tampil aja di hari ini kayaknya. Apa. Ya, jadi saya jawab aja. Canda Pak. Ya, jadi kita bicara best practice ya, tentu harus diikuti dengan engineering calculation. Jadi kalau kondisi full circulation, kita maksimalkan di 20 meter per hour. Tapi kalau sudah loss di 12/4 kita maksimalkan di 15 meter per hour. Nah, sebenarnya itu secara hidrolik bisa disimulasikan berapa ROP yang maksimal yang kita bisa tempuh dengan C900 atau 1200 GPM. Itu bisa disimulasikan. Tapi itu angka sebagai best practice. 15 kalau loss, 20 kalau lagi full circulation. Itu yang kita jaga. Gitu, Pak Yunus. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Anissa Amalia. Izin bertanya, kalau dari sisi kebumian ya, dari sisi geoscience, adakah insight mengenai kendala-kendala atau hal-hal dalam pengalaman exploration drilling yang bisa menjadi pelajaran? Kendala-kendala teknikal ya kaitannya dengan geologi. Mengingat range harga exploration well sepengetahuan saya adalah 5-10 million US dollar. Oke. Ya. Kalau menurut saya Pak Yunus ya, informasi geoscience itu penting sekali ya untuk memberikan informasi kita, terutama dari sisi drilling hazard. Yep. Contoh yang baru saja kita lampauin dan juga teman-teman di STAR juga rasakan itu contoh swelling clay. Nah, agak nge-lag. Dapat nggak suara saya?
Ya, sudah. Ya, ini contoh salah satu kasus nih Pak, yang kebetulan sering cukup berat dan mungkin teman-teman di STAR juga masih ngalamin ya. Itu swelling clay. Itu idealnya kan kalau bisa semua swelling clay itu sudah kita cover di production casing, sehingga kita melakukan pengeboran reservoir section yang mana mungkin dalam kondisi total loss, hazard swelling clay itu udah nggak ada. Nah, itu kalau informasi nggak tepat, contoh kemarin kita kejadian, kita udah set casing, pas kita ngebor reservoir section, kita ketemu swelling clay. Pada saat itu, swelling clay itu bisa kita hadapi dengan menggunakan inhibitor, pakai mud. Cuman kalau kondisinya total loss, kita mau nggak mau pakai air. Nah, swelling clay itu kita tidak bisa mitigasi lagi. Akhirnya kita in trouble. Nah, itu hal-hal seperti itu. Jadi, informasi geoscience itu penting sekali. Nah, memang berkaitan dengan eksplorasi, kan memang informasinya masih minim ya. Yaitu memang akhirnya kita harus selalu design the well, prepare the well for the worst case. Jadi misalkan karena eksplorasi biasanya kita ngebor satu section itu bisa panjang 1000 meter, yang penting kita bagi 3. Hal-hal seperti itu. Risk manajemennya seperti itu. Kurang lebih gitu Pak Yunus. Baik ya, terima kasih. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ya Pak Asadi. Ya Pak. Ya, ini cukup ramai nih dengan banyak pertanyaan. Ini dari Mas atau Pak Fatah Gunawan ya. Terima kasih untuk sharingnya Mas Asadi. Mohon infonya untuk country of origin manufacture casing dan wellhead-nya dari mana. Oke. Casing ya. Kalau casing itu kan kita lihat ada beberapa size ya. Cuman dalam geothermal kan yang paling kritikal tuh hanya yang production casing. Itu yang paling kritikal. Oke. Mungkin kedengaran Pak ya? Ya, sudah. Oke. Nah, country of origin itu kan sebenarnya terbatas ya. Biasanya kan pemainnya dari Italia, Argentina, dan sebagainya. Tapi mungkin di sini biasanya itu pertanyaan Cina boleh nggak dari China? Nah, gini Pak. Dulu zaman saya di Chevron itu karena demand-nya global, mereka melakukan survei terhadap semua manufacturer casing di dunia. Akhirnya mereka terbitkan manufacturer mana aja yang di-approve. Nah, saya sendiri menggunakan data itu. Jadi, China itu boleh, tapi hanya beberapa yang approve vendor. Kita juga akhirnya pakai dari China. Itu yang pertama. Untuk wellhead, nah kalau kita bicara wellhead system ini sebenarnya ada 2 komponen. Wellhead-nya sendiri sama valve. Kalau wellhead-nya sendiri sebenarnya itu low tech, itu nggak high tech. Itu sebenarnya lokal pun bisa bikin. Dari Indonesia bisa bikin untuk save cost. Cuman cara untuk valve-nya, unfortunately yang proven itu nggak banyak. Mereknya terbatas. Biasanya mungkin dari Cameron dari Amerika dan juga ada beberapa dari Jepang. Nah, kalau untuk valve, karena itu penting sekali, kita juga nggak berani uji coba. Tapi kalau untuk wellhead-nya sama untuk casing-nya kita bisa cari yang lebih murah. Kurang lebih begitu jawabannya. Ya, baik. Ini masih, terima kasih Pak Sadi. Masih penanya yang sama ini. Saran ini, pendekatan cost drilling tidak hanya US dollar per meter, karena bisa jadi murah tapi tidak menghasilkan. Sehingga keberhasilan drilling perlu diukur juga USD per megawatt, karena ini kebutuhan operator maupun pemerintah. Monggo, ini komen, mungkin ada komen dari Pak Sadi. Persis Pak. Jadi kalau tadi sempat ingat yang slide saya di depan, yang kenapa kita prefer shallow, itu dulu di Chevron kita lakukan nggak cuma USD per meter, tapi justru USD per megawatt. USD per megawatt. Nah, dari situlah kita simpulkan kalau kita ngebornya shallow, di mana feed zone-nya banyak, besar-besar, dan juga agak nge-lag lagi. Ya, sorry. Ya, dari situ kita simpulkan kalau kita bor shallow, itu di kasus di Chevron dulu, kita bor shallow, feed zone-nya besar, cost-nya kecil, itu USD per megawatt-nya akan lebih rendah dibanding kalau kita ngebor deep. Jadi kita lakukan itu dulu, memang kita lakukan. Makanya kita bisa muncul kesimpulan waktu itu, lebih baik kita, karena udah development, nggak perlu ngebor terlalu dalam. Karena dapatnya sedikit, cost-nya banyak. Lebih segitu. Ya, good. Saya kira sangat bagus ini. Oke. Ada pertanyaan lagi. Ini agak melebar sedikit ya. Bagaimana peranan GNG pada eksplorasi tahap awal dalam menentukan dan kedalaman reservoir? Apakah cukup berpengaruh terhadap drilling cost nantinya? Silakan Pak Sadi. Kalau peranan GNG, saya pikir Pak Yunus jauh lebih capable untuk jawaban itu ya. Gak apa-apa, silakan.
Ya. Pengaruhnya terhadap drilling cost itu, monggo. Itu tadi dari sisi hazard ya. Jadi kalau drilling hazardnya, kalau kita bisa dapat informasi yang tepat, jadi mulai dari desain, pemilihan komponen, dan juga strategi drillingnya itu akan lebih akurat dibanding kalau informasinya nggak ada. Jadi kalau ditanya berpengaruh atau tidak, sangat berpengaruh. Kalau ada hazard yang kita tidak ketahuin, amit-amit tiba-tiba stuck, ya udah drilling cost-nya bisa selangit. Gitu, Pak Yunus. Ya, oke. Terima kasih Pak Hadi. Ya, terkait dengan GNG gitu ya, mungkin overall cost gitu ya, kalau apa namanya penentuan kedalaman target reservoir yang tidak tepat gitu sudah barang tentu nanti dry hole dan sebagainya. Ini pun juga overall akan berpengaruh terhadap cost dari drilling campaign itu sendiri gitu. Sehingga makin drilling success ratio-nya makin tinggi, sudah barang tentu ini pun juga overall cost-nya ini akan lebih bagus. Oke, ini ada pertanyaan lain Pak Hadi dari Ibu Evi Rosa, PGE. Ya, presentasi yang cukup menarik Pak Hadi. Mohon izin bertanya, satu ya, wellhead, casing, dan aksesoris yang digunakan produk apa? Ini ada 3 nih. Nanti saya bisa ulang kalau ada ini. Ya. Yang kedua, biaya rig per day US dollar 14.000 apakah sudah termasuk top drive? Nah, kemudian yang ketiga, rig yang dibeli tersebut apakah rig baru atau second? Produknya dari mana? Nanti nggak apa-apa. Yang pertama dulu, wellhead, casing, dan aksesoris yang digunakan produk apa? Iya. Oke. Pertama-tama nih selamat siang dulu nih Pak Evi. Pak Evi ini senior saya banget ini, Pak Yunus di PGE. Pak Evi ya. Pak Evi Rosa. Ya. Ya, kebetulan saya bisa jawab nih. Saya bisa baca pertanyaannya. Wellhead, casing. Kalau wellhead kita pakai, saya sebut merek nggak apa-apa di sini ya. Kalau wellhead kita pakai dari IKS Pak. Sama dulu pakai SAU, tapi karena SAU API-nya mati, jadi kita udah pakai IKS. Casing kita combine, ada beli dari TMM, ada beli dari Citra. Untuk casing aksesoris mungkin pemainnya kan nggak banyak ya, Sagatrit atau Astajaya. Biaya rig itu tadi saya klarifikasi itu 20.000 per day sebenarnya total. 2.000 per day itu udah termasuk top drive. Rig yang kita beli ya mungkin karena udah jadi rahasia umum, itu kita belinya rig Dati. Itu buatan Amerika, tapi emang umurnya udah tua. Itu buatan tahun 1980. Gitu kurang lebih jawabannya, Pak Yunus. Oke, sudah terjawab semua ya dari 3 pertanyaan ya. Iya, mohon maaf Pak Evi Rosa, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi kalau yang tertulis. Waktu masih ada beberapa menit ke depan. Saya ingin memberikan kesempatan for anyone gitu ya, sahabat NK Academy Webinar semuanya. Kalau ada yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand. Saya lihat ada Pak Agus tuh, Pak Yunus, ada Pak Agus Yuro tuh raise hand. Pak Agus ya, Pak Agus Suhro ya. Selamat datang Pak Agus. Monggo kalau ada komentar, ada masukan, koreksi, silakan Pak Agus Suhro, silakan Pak. Oke, terima kasih. Ke-mute Pak. Ya, oke. Mudah-mudahan sudah terdengar. Ke ini lagi Pak, mic-nya. Oke. J, sampai monggo. Pak Turnuun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hadi, presentasi yang bagus sekali. Saya salut dengan inovasinya. Kalau menurut saya pilihan yang tepat sekali ketika punya rig sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan nih ke Mas Hadi. Tadi kan kita perlu people yang pas, supaya operasinya bagus, kemudian peralatannya juga pas. Nah, kalau melihat kawan-kawan sekarang ini pengembang geotermal juga belum pada bergerak untuk ngebor, mungkin nggak grupnya Mas Hadi ini nanti juga akan bisa disewa untuk melakukan pengeboran.
Jadi kelihatannya menarik sekali, sehingga kita juga bisa itu tadi mengembangkan yang harga murah itu tadi kan ya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan ke Mas Ashadi. Oke. Mas Nuwun. Ya. Pertama-tama selamat siang Pak Agus. Terima kasih nih udah ngikutin acara hari ini. Pak Agus ini senior saya sekali nih di PGE. Suatu kebanggaan ini bisa ikutan acara hari ini, Pak Agus. Terima kasih. Mungkin untuk ngejawab pertanyaan Pak Agus, jawabannya saya bisa jawab dengan tegas, iya Pak. Jadi sejak kita BLRIC itu memang ada wacana bahwa ke depannya, karena kan kita mungkin di AORCA nggak terus-menerus drilling ya. Jadi saya sendiri terus terang aja nih Pak Agus sudah diberi tugas. Asadi, kalau nanti di luar one day ada yang butuh, kasih tahu ya, kita coba tawarkan kita punya drilling service as a whole. Jadi jawaban saya, iya Pak Agus. Memang saya sendiri sudah sempat dikasih wacana oleh manajemen untuk mulai ngelihat opportunity itu, Pak Agus. Mungkin sampai itu jawabannya, ya. Pak Agus. Ya, kalau menurut saya bagus sekali memberikan kesempatan kepada pengembang geothermal yang lain untuk sudah tahulah kapasitas atau kualitasnya Mas Ashadi ini seperti apa dan cost-nya yang sudah bisa diraih itu tadi. Sukses selalu Mas Ashadi. Ya, makasih. Mungkin Pak Yunus. Ya. Saya pikir sami-sami Pak Agus, makasih. Saya pikir di sini juga banyak sekali Pak Agus, Pak Yunus, teman-teman kita yang kompeten ya. Hanya kebetulan aja hari ini saya yang dapat kesempatan untuk presentasi. Tapi saya pikir banyak sekali lah teman-teman kita yang juga sangat kompeten gitu. Termasuk tentunya Pak Agus sebagai senior kita di drilling. Ya, nanti kapan-kapan kita bisa mengundang beliau-beliau ini untuk untuk sharing juga. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi forum yang nantinya bisa jadi pembelajaran bersama lah untuk nation kita itu, sehingga makin hari kita makin baik lagi, makin efisien, makin sukses, dan ya mudah-mudahan ketika kita menjadi number one gitu, biggest producers, kita makin siap lagi untuk sharing juga dengan negara-negara lain. Saya kira itu masih adakah ini penanya ada ya, Pak Alvan Geodipa, silakan kalau mau menyampaikan pertanyaan Pak Alvan, silakan. Pertanyaan, tanggapan, silakan, monggo. Halo. Silakan Pak, mic-nya di open dulu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Nah, ini kan untuk kita mempunyai RIC sendiri, tentunya kita perlu diperhitungkan juga ya masa RIC itu kira-kira diperhitungkan secara teknis itu berapa lama umurnya Pak, kira-kira itu, sehingga kita bisa menghitung secara baik untuk kita melihat berapa berapa lama dia bisa digunakan gitu Pak. Terima kasih. Oke Pak, memang mungkin ini jawabannya case to case ya Pak ya. Kebetulan karena kasus kita RIC-nya udah tua, dalam secara financing di buku itu kita lakukan depresiasi selama 5 tahun RIC ini. Jadi setelah 5 tahun itu book value-nya atau aset itu nilainya 0. Nah, jadi depresiasi cost-nya itu kita bagi merata secara 5 tahun. Nah, seperti itu. Tapi nanti kalau di akhir tahun kelima, secara book value 0, tapi kalau secara fisik masih layak pakai, ya tentu kita akan pakai. Gitu. Tapi ketika itu kan artinya sudah free lah, gitu. Nggak ada depreciation cost lagi. Kurang lebih gitu, Pak. Ini karena kita udah tua, makanya kita hanya 5 tahun. Tapi kalau RIC pada umumnya sih saya pikir bisa 20-30 tahun ya, minimal. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Alvan. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau ada, saya masih memberikan kesempatan satu penanya lagi. Please raise your hand. Set ada tuh Mas Bimo ya. Oh iya, muncul ini. Oh ini. Pak Rizal Pratama ya. Pak mau bertanya untuk jarak dari sumur injeksi dan produksi itu nggak boleh terlalu jauh dan terlalu dekat ya.
Monggo Pak. Ya, kalau ini sebenarnya mungkin Pak Silakan, Yunus Pak. ini kan bicara masalah interferensi ya. Tapi mungkin Ya. saya pikir Pak Yunus jauh lebih menguasai kalau untuk materi ini ya, Pak Yunus ya. Tapi Iya. beberapa jauhnya. Ya, ya. Jadi memang terkait dengan apa namanya produksi dan reinjeksi ini yang utama adalah jangan sampai terjadi thermal breakthrough ya. Jadi fluida yang temperaturnya jauh lebih rendah gitu kan direinjeksikan. Persyaratannya adalah ada apa connection ya, ada permeability connection between reinjection drilling kemudian dan production location, itu ada connection ya. Tapi connectionnya itu juga tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat memang bisa terjadi breakthrough ya. Ini yang memang apa namanya sangat apa banyak pertimbangan-pertimbangannya untuk bisa meletakkan drilling yang terbaik, karena bagaimanapun apa namanya reinjection drilling ini sangat berpengaruh terhadap lifetime dari reservoir itu sendiri. Ini yang ke depan jangan sampai reservoir terjadi depletion, terjadi apa namanya superheated steam dan sebagainya, yang ini akan bisa menyebabkan juga kerusakan di reservoir. Jadi memang sih tidak ada ukuran berapa ininya yang pas ya pakemnya gitu. Tapi memang ada direct connection, kemudian bahwa fluida ini bisa pasti bisa dimonitor dan sebagainya untuk sampai kepada production location. Baik, mungkin itu. Tadi ada siapa Pak Ashadi? Halo. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, saya izin bertanya, bagaimana pengaruh drilling maintenance agar mengurangi risiko kerusakan mesin bor, sehingga biaya pengeboran itu tidak meroket lebih jauh gitu. Kan kalau misalkan bornya itu misalkan maintenance-nya kurang, bisa aja bor itu rusak gitu. Nah, kalau bor itu rusak, maka biaya pengeboran itu pasti bakal bertambah. Nah, pertanyaan kedua, berapakah biaya drilling maintenance panas bumi secara rata-rata di Indonesia? Terima kasih. Oke, silakan. Ya, maintenance ya. Kalau untuk maintenance itu saya pikir kan karena industri ini sebenarnya kan dari zaman oil and gas. Jadi standar maintenance-nya sudah ada. Preventive maintenance-nya sudah ada standarnya. Jadi tinggal ngikutin prosedurnya aja. Karena sekali lagi perlu diketahui drilling tools. Nge-lag ya? Ya, jadi jelas Pak ya? Halo? Ya. Oke, sudah jelas. Oke. Udah jelas ya? Jadi tadi ya, jadi perlu diketahui drilling tools atau drilling support, drilling service yang ada di geothermal ini kan sebenarnya bawaan dari oil. Jadi nggak ada yang khusus untuk geothermal. Nah, dengan artinya seluruh prosedur maintenance, termasuk maintenance itu sebenarnya sudah ada. Jadi tinggal ngikutin prosedur maintenance yang ada preventive. Jadi karena kita di drilling itu bicara toolnya banyak sekali, tentu tiap tool punya prosedur maintenance yang berbeda. Untuk biayanya juga variatif ya. Kita bicarakan banyak sekali. Ada tool, ada rig, ada fractional, cementing dan segala macam. Dan tapi yang kan dalam hal ini untuk biaya maintenance itu mungkin bebannya nggak masuk ke operator ya, tapi ke masing-masing vendor atau drilling service company itu. Gitu kurang lebih Pak Yunus. Baik ya, saya kira ini penanya terakhir ya. Ini ada satu lagi yang terlewat ini, Pak Syarifuddin, Marine Bulldozer, izin bertanya. Saya pengen jadi tim drilling, gimana prosedurnya? Saya kira perlu dijawab juga. Silakan ini. Ini ya. Terakhir nih Pak Ashadi. Oke. Menurut saya pertama bermula dari niat dulu ya Pak Yunus ya. Kalau emang punya niat itu ya mudah-mudahan jalannya pasti ada. Dan yang kedua mungkin untuk yang masih semi karir, maksudnya udah mid level, yang tengah jalan, menurut saya kalau mau ingin jadi bagian dari tim drilling adalah create betul-betul kompetensinya yang tajam. Jadi misalkan kalau seseorang itu punya keahlian di bidang, misalkan bit spesialis, tajamkan betul kemampuan itu sehingga value-nya clear sekali.
Nah, kita sebagai operator itu, wah ini jago sekali nih untuk bid. Kita akan ambil gitu karena value-nya itu tinggi sekali. Jadi pesan saya untuk yang utama yang masih mid level, pertajam betul kemampuannya dan jangan ragu untuk berusaha menjadi top of the nation di bidangnya. Jadi biar dikenal gitu. Dan kalau udah di top of the nation udah pasti banyak yang invite untuk masuk. Gitu Pak Yunus, mungkin kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Asadi. Saya kira ini yang terakhir karena masalah waktu juga ya. Dan saya kira sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, pandangan, tanggapan dari kawan-kawan semua, sahabat NIK Academy. Kami sangat berterima kasih pertama kepada Pak Ashadi selaku pembicara pada siang hari ini. Luar biasa materinya, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ini juga akan bisa memicu diskusi-diskusi lebih lanjut lagi ya, bahwasanya dengan effort yang ada ya, dengan saya lihat dari sisi database mengumpulkan data dan sebagainya, ada learning curve dan sebagainya yang saya kira pengalaman yang panjang dari apa yang dilakukan pada hari ini, bahwasanya ada drilling bisa 3 juta US dollar. Ini saya kira patut kita apresiasi dan ya saya kira pun juga ini bisa untuk memberikan inspirasi kepada semua ya, bahwa kita bisa melakukan upaya efisiensi dan sebagainya. Dan poin penting dari diskusi hari ini adalah bahwasanya diskusi ini memberikan inspirasi. Ya, memang tidak memberikan semua jawaban secara teknis, keseluruhan dan sebagainya. Namun ini pun juga akan bisa membuka ruang-ruang untuk berpikir, berdiskusi. Mungkin kapan waktu bisa ngopi bersama. Mudah-mudahan setelah pandemi diangkat oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, ya, nanti mungkin bisa ngumpul dan sebagainya. Ini saya kira sangat terbuka. Artinya geothermal di Indonesia sangat besar dan ini amanah yang luar biasa. Kalau saya berpikir bahwasanya ini perlu dikembangkan secara rapi dengan teknologi rapi, dengan komponen nation yang kompak gitu. Kemudian juga yang perlu kita pikirkan juga adalah bagaimana energi geothermal ini bisa menjadi heritage ya, menjadi warisan ke depan ya, yang bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya gitu. Tidak hanya 30 tahun, tapi mungkin next 30 tahun, dan seterusnya. Ini yang saya kira tidak hanya Lardrello gitu ya, yang sudah 100 tahun lebih. Mudah-mudahan Kamojang, Salak, Wayang Windu, dan lapangan-lapangan lain di Indonesia ini juga akan bisa lebih dari 100 tahun dan mudah-mudahan akan bisa lebih lama lagi. Saya kira ini penting. Nah, karena itu diskusi-diskusi di NK Academy saya kira kita akan mengambil tema-tema yang strategis, kemudian mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada sahabat NK Academy webinar gitu, dan bisa memicu diskusi-diskusi lagi dan bisa convergent untuk menghasilkan satu produk-produk nation yang lebih baik lagi ke depan. Sehingga geothermal tidak hanya besar jumlahnya, tapi juga expert, juga SDM-nya, teknologinya juga tinggi, termasuk juga bagaimana kita bisa memberikan edukasi juga kepada generasi muda, kepada publik dan sebagainya, yang saya kira ini ke depan perlu kerja keras bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Pak Ashadi atas waktunya, effortnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal baik buat Pak Ashadi. Juga saya harus menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Pak Eko Hari, Pak Agus Suhro, Pak Evi, Pak Hasani, Pak Alvan, Pak Ifnaldi, dan kawan-kawan semua yang hadir, Pak Win Sukardi tadi juga pada siang hari ini. Mohon maaf bila nama-nama tidak saya sebut, tapi kami sangat hormat, sangat mengapresiasi kehadiran dari kawan-kawan semua. Tercatat diskusi pada siang hari ini kurang lebih sekitar hampir 200 ya, 190-an yang hadir. Jadi ini diskusi yang mudah-mudahan memberikan manfaat ya. Insya Allah nanti oh ya, ini juga ada beberapa yang saya ada catatan ini dari panitia ini. Pak Abadi Purnomo ini sudah hadir. Terima kasih Pak
Abadi, Pak Hari Kustono, Mas Riki Irfan, ya, Ibu Suryantini juga, ya, kemudian Pak Tafib Dwikoryanto, Pak Komarudin, ya, atas kehadirannya, atas supportnya. Mudah-mudahan kita bersama-sama, ya, baik melalui NQ Academy maupun juga organisasi-organisasi yang lain, kita sama-sama untuk terus berkonvergen, saling support, ya. Pak Ashadi, kalau ada closing statement gitu, saya persilahkan, monggo. Ya, mungkin quick aja Pak. Yang pertama, terima kasih Pak Yunus dan juga mungkin semua teman-teman yang udah hadir di webinar ini. Mungkin sesuai dengan Pak Yunus bilang, hari ini saya nggak ada bermaksud untuk mengedukasi, tapi hanya ingin mencoba menginspirasi lah, bersama-sama sharing bahwa bersama-sama kita bisa. Dan saya pribadi memang punya misi, punya visi, ingin ayo kita jadi tuan rumah di negeri sendiri, sama-sama kita ciptakan geothermal drilling excellence to serve the country, to serve the nation, dan juga nanti to serve the global market. Ya, kurang lebih gitu Pak Yunus. Agak nge-lag Pak. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira closing statement yang luar biasa bahwa kita perlu sama-sama memberikan inspirasi, ya, saling convergen sehingga kita bisa menjadi tuan di negeri kita sendiri. Saya kira demikian, karena masalah waktu juga, ya, kurang lebih 1,5 jam kita sudah menghabiskan waktu, dan mudah-mudahan saya yakin insya Allah akan memberikan manfaat yang banyak. Terima kasih Pak Ashadi sekali lagi, juga kepada seluruh panitia, juga kepada seluruh yang hadir. Mohon maaf bila saya tidak menyebutkan satu persatu, kurang lebih hampir 200 orang yang hadir pada hari ini. Mari kita sama-sama tutup, ya. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.